warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Martian dimanapun panjenengan berada. Memanasnya suasana politik di Indonesia kian hari kian tidak memiliki titik cerah. Kondisi ini benar-benar dirasakan masyarakat. Mulai berkibarnya bendera-bendera partai, kampanye-kampanye di sosial media, huru-hara saling menjatuhkan, banyaknya demo yang terjadi, serta lain hal sebagainya yang sedang terjadi membuat kondisi publik masyarakat di Indonesia semakin memburuk. Sahabat Martian dimanapun panjenengan berada, kesempatan kali ini saya akan memberikan fakta fenomena tersebut sekaligus pandangan tentang betapa berantaknya kondisi politik di Indonesia. Perlu banyak pihak yang harus berbenah kali ini. Bukan hanya pemerintahan pusat, namun partai-partai besar, para pemimpin masing-masing partai, orang-orang besar yang diusung, serta lapisan masyarakat pun harus menyikapi fenomena ini dengan baik dan bijak. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari lihat beberapa fenomena yang akhir-akhir ini terjadi dan menghebohkan masyarakat. Yang pertama, para kades melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta tambahan masa jabatan. Fenomena politik dalam lingkup kecil yakni di desa kali ini mengundang perhatian masyarakat kota. Para kepala desa berbondong-bondong datang ke gedung DPR di Jakarta pada tanggal 17 Januari lalu untuk melakukan aksi demo dengan alasan meminta tambahan masa jabatan di desa mereka, dengan meminta pemerintahan pusat untuk merevisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sahabat Martian dimanapun panjenengan berada, para kades yang tergabung dalam perkumpulan aparatur pemerintahan desa seluruh Indonesia atau PAPDESI ini berdalih bahwa mereka butuh menambahkan masa jabatan yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun untuk memajukan desanya. Serta mereka pun berdalih bahwa masa jabatan 6 tahun dirasa kurang untuk mensejahterakan masyarakat. Serta banyaknya gesekan pasca pemilihan kepala desa pun menjadi alasan. Ya lucu atau bagaimana ini ya. Kalau saya ketika itu melihatnya ya agak konyol sedikit lah sahabat Martian. Bagaimana 6 tahun dirasa kurang tapi 6 tahun tanpa kerja, tanpa apa-apa. Tentu pandangan saya alasan tersebut bukan alasan yang logis. Mengingat dalam waktu 6 tahun saja sudah lebih besar daripada masa jabatan presiden. Presiden hanya 5 tahun, Kades 6 tahun, DPR 5 tahun, Gubernur 5 tahun, Bupati 5 tahun, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, Kades bisa mendaftarkan diri kembali selama 3 periode. Presiden cuma 2 periode. Ini Kades 3 masa jabatan. Sungguh fenomena ini yang bisa dibilang tidak masuk akal. Menurut pandangan saya, disertai dengan pendapat lain yang didapat dari media sosial, menanggapi fenomena ini, para kades berani melakukan unjuk rasa. Para kades berani melakukan unjuk rasa ini didasarkan oleh kepentingan pribadi. Saya mengutip pendapat warganet di salah satu platform media sosial. Para kades ini sepertinya belum balik modal, bukan untuk memajukan desanya, tapi memenuhi kepentingan pribadinya dan keluarganya saja. Begitu kurang lebih. Namun setelahnya yang lebih mengecewakan adalah pemerintah pusat dengan cepat merespon tindakan para kades ini. Bahkan Presiden Jokowi secara cepat menyetujui untuk merevisi undang-undang tersebut. Pemerintahan memberikan keterangan bahwa alasan para kades tersebut masuk akal. Tak lama dari viralnya kades demo di Jakarta ini, kita ketahui Jokowi telah dihabisi habis-habisan oleh Bu Megawati dalam pidatonya saat HUT ke 50 partai PDIP. Pak Presiden Jokowi dikatakan Pak Jokowi itu nggak bisa apa-apa kalau tidak ada
PDIP. Begitulah kira-kira. Lah, bagi saya pengamat receh, ya, memandang bahwa Jokowi perlu merespon dengan cepat, merespon dengan cepat para aksi kades ini. Karena apa? Ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kedepannya. Tentu keputusan pemerintahan tersebut menyulut amarah masyarakat. Masyarakat menilai bahwa ini hanya permainan politik saja demi mendapatkan banyak suara untuk pemilihan tahun 2024 nanti. Sahabat Martian dimanapun panjenengan berada. Yang kedua, fenomena yang ada, PDI belum mengusung kandidat calon atau kandidat bakal calon presiden. Beberapa waktu lalu publik dibuat heboh dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Bukan tanpa alasan, Megawati memberikan banyak pernyataan yang membuat keramaian. Salah satunya tentang sebenarnya dirinya sudah memiliki kandidat calon untuk maju di tahun 2024. Pada perayaan ulang tahun salah satu partai besar di Indonesia 10 Januari lalu ini juga Megawati memberikan pernyataan yang cukup membuat ramai jagat media sosial tentang pernyataannya bahwa Pak Jokowi bukan siapa-siapa jika tidak ada PDIP yang saya singgung di depan tadi. Tentu hal ini membuat masyarakat ramai-ramai memberikan komentar. Ada yang menanggapi ini sebagai ucapan serius dan seharusnya Pak Jokowi mengambil tindakan. Apakah tindakan dengan merestui jabatan kades ini tindakan yang diambil oleh Pak Jokowi atau bagaimana? Ada pula yang menganggap hal ini hanya candaan semata. Masyarakat memang tidak akan tahu maksud dari pernyataan dari ibu kita Megawati Soekarno Putri. Terhitung pada konten ini PDI belum mengusung calon kandidatnya. Namun masyarakat sudah berspekulasi bahwa Ridwan Kamil akan menjadi salah satu kandidat di antaranya Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Tapi hal itu sirna karena beberapa waktu lalu juga Ridwan Kamil atau yang biasa dipanggil Kang Emil ini sudah memantapkan dirinya di Partai Golkar. Tentu membuat masyarakat memiliki pendapat beragam. Kurang lebih begitulah suasana panasnya politik di Indonesia akhir-akhir ini. Sebenarnya banyak sekali fenomena-fenomena lain yang dapat dibahas di konten ini. Namun beberapa poin penting di atas sudah cukup menggambarkan betapa masyarakat harus lebih bijak, harus lebih baik dalam menyikapi fenomena panasnya politik ini. Saya juga menyarankan agar masyarakat lebih hati-hati dalam memilih bacaan atau konten yang ditawarkan di media sosial sekarang agar tidak meluasnya penyebaran berita yang tidak benar dan perpecahan di masyarakat jelang pemilu tahun 2024 nanti. Cukup sekian bagaimana pendapat panjenengan terkait kebijakan yang diambil Presiden dengan satset wat-wat merubah undang-undang 6 tahun jabatan kades menjadi 9 tahun. Silakan di komen di bawah postingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.